Selamat malam untuk semua peserta DSC Bootcamp untuk kategori front-end. Kembali lagi bersama saya, Aileen, salah satu dari fasilitator materi front-end. Nah, di pertemuan minggu keempat ini, kita akan membahas tentang JavaScript ES6. Pada hari ini, kita akan belajar tentang update-update JavaScript mulai dari ES1 sampai ES6 dan kenapa sih kita harus menggunakan ES6 pada saat ini. Lalu kita juga akan membahas tentang fitur-fitur baru yang muncul di update ES6 ini. Oke, untuk update-update JavaScript, nah, JavaScript ini sebenarnya ditemukan oleh Brendan Eich di 1995 dan menjadi ECMAScript standar di 1997. ECMAScript adalah nama resmi dari JavaScript. Nah, kemudian versi ECMAScript ini awalnya disingkat menjadi ES1 hingga ES6 kecuali ES4 karena batal dikeluarkan. Kemudian sejak 2016, versi baru ECMAScript sekarang tidak lagi disingkat menjadi ES lagi, melainkan berdasarkan tahun ECMAScript ini dikeluarkan. Oke, mungkin ada yang bingung kenapa tiba-tiba muncul ECMAScript. Jadi sebenarnya ECMAScript itu standar untuk script language seperti JavaScript, JavaScript, dan lain-lain. Nah, tadi kan dibilang kalau ECMAScript itu nama resmi dari JavaScript ya. Jadi ECMAScript memang dibuat berdasarkan JavaScript, tapi di saat yang sama juga menjadi standar untuk semua bahasa script yang ada sekarang, seperti TypeScript, JavaScript, dan lain-lain. Nah, sementara JavaScript ini adalah implementasi konkretnya dari ECMAScript. Kalau ECMAScript itu cuma standar, JavaScript itu langsung script language-nya yang didasarkan juga pada ECMAScript. Nah, untuk history JavaScript dan ECMAScript ini, seperti yang dibilang tadi, pas awal-awal kita punya IS1 yang keluar ketika 1997, ECMAScript paling pertama, IS2 dikeluarkan 1998, IS3 dikeluarkan 1999. Lalu yang IS4 itu batal keluar, jadi tidak ada namanya IS4. Lalu IS5 akhirnya keluar 10 tahun kemudian di 2009, dan ES6 sampai sekarang masih berlaku di browser-browser yang kita pakai sekarang. Memang diupdate berkali-kali di 2015 sampai 2018, tapi versinya tetap ES6. Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar JavaScript ES6? Soalnya pertama, itu banyak fitur baru yang membuat code kita jauh lebih bersih, lebih mudah untuk dibaca ketika kita codingnya. Kan penting banget ya, coding itu bukan cuma perlu bekerja dengan baik, tapi juga mudah untuk dipahami. Nah, lalu ada juga fitur baru yang menyelesaikan masalah di versi-versi lama. Jadi kayak kalau misalnya kalian nonton pertemuan bootcamp sebelumnya, itu Kurniadi sempat menjelaskan tentang var, variabel var yang merupakan global dan scope-nya itu scope function. Nah, di ES6 ini muncul keyword let dan constant yang scope-nya itu scope block. Nah, kemudian sudah disupport oleh semua web browser modern. Memang ada browser yang masih belum support ES6 seperti Internet Explorer 11, tapi itu sudah tidak diupdate lagi sejak 2011. Jadi, tidak terlalu relevan lagi. Tapi, kalaupun misalnya kita mau membuat website di Internet Explorer 11, kita masih bisa menggunakan ES6 karena ada translatornya sendiri, namanya Babel, untuk menerjemahkan ES6 ke ES5. Jadi bisa dibuka di Internet Explorer 11. Lalu object oriented. Nah, kita semua tahu ya, programming sekarang itu udah object oriented. Nah, di ES6 ini kita juga bisa menerapkan object oriented programming uh, ke JavaScript kita. Lalu ada sistem modul, di mana kita bisa memisahkan objek-objek dan function-function kita berdasarkan fungsinya sendiri ke modul-modul yang spesifik. Nah, itu untuk history JavaScript. Sekarang kita lanjut ke ES6 features. Oke, pertama kita akan membahas sintaks-sintaks yang baru muncul di ES6. Tapi sebelum kita mulai, mari kita buat dulu workspace untuk kita mencoba JavaScript kita nanti. Di folder manapun itu, bikin folder baru untuk menjadi workspace kita nanti. Lalu buka Visual Studio Code kalian, kita open folder, cari folder yang sudah dibuat tadi, praktik di sini, select folder. Nah di sini kita bisa menambahkan file baru. Pertama kita buat dulu file index.html. Kita tidak akan menggunakan HTML ini nanti, tapi ini hanya untuk mendemonstrasikan cara link JavaScript, file JavaScript ke file HTML kita. Soalnya, nanti ketika kalian membuat web yang lebih kompleks, kalian kemungkinan besar akan menggunakan file JavaScript yang terpisah. Jadi kita biasakan saja seperti itu. Nah, di sini kita buat script.js untuk JavaScript kita nanti.
Di bagian index.html, kita tik doc, lalu langsung enter saja. Akan dibuat template-nya seperti ini. Aku ubah namanya JavaScript ES6. Lalu di sini kita tambahkan script. Di bawah sini udah ada yang versi langsung dengan source-nya. Nah, di property source ini kita ketik nama file JavaScript kita, yaitu script.js. Oke. Kita tes dulu apakah ini sudah berhasil, apakah sudah bekerja. Kita cek console.log. Hello. Lalu kita ke index.html, open with live server. Itu extension ya, jadi kalian bisa download sendiri juga. Nah, di sini memang nggak muncul apa-apa, karena JavaScript ini tadi aku munculnya itu di konsol. Nah, konsol itu cara aksesnya gimana? Kalian Ctrl-Shift-I, atau kalau kalian cek di browser kalian itu ada di Developer Tools. Nah, di konsol sini sudah muncul hello. Artinya, JavaScript kita berjalan dengan lancar, dan JavaScript-nya sudah terhubung ke HTML kita. Oke, kita lanjut ke materi syntax ES6. Oke, kita mulai dari keyword, let, dan cons yang digunakan untuk membuat variabel. Sebelumnya sudah ada variabel keyword yang namanya var, tapi seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, keyword ini punya beberapa kekurangan. Contohnya, jika dia didefinisikan di luar function apapun, keyword ini akan menjadi global variable yang wajib kita hindari sebisa mungkin kalau ingin membuat program yang bagus. Dan kedua, jika misalnya kita letakkan keyword ini dimanapun itu selama ada di dalam function, maka scope-nya itu bakal scope-nya itu mencakup satu function itu. Padahal di pemrograman itu biasanya kalau misalnya kita mau mendefinisikan di suatu blok, misalnya sebuah blok tertentu, bisa kita mau definisikan di dalam if, di dalam function, kita maunya variabel ini hanya bekerja di dalam if ini. Tapi var itu mengizinkan variabelnya untuk diakses di luar if ini. Pokoknya selama di dalam function yang sama. Kita langsung ke contohnya. Misalnya kita bikin function namanya myFunc. Lalu sini kita coba deklarasikan, di dalam for ini, kita deklarasikan var i sama dengan 0. Tanya var ini kalau dihapus juga dia otomatis dianggap var, jadi hati-hati kalau kalian tidak mendefinisikan keyword apapun, karena nanti dianggap var. Dan kita ingin menghindari var. I kurang dari 3, i plus plus, lalu kita console log i. Nah, kalau misalnya kita print, kita jalanin, kita print, kita belum panggil functionnya. myFunc. Nah, kita print, di sini muncul 0, 1, 2. Nah, umumnya kalau kalian sudah menggunakan bahasa pemrograman lain, misalnya C, kita tahu bahwa variabel yang didefinisikan di dalam sebuah blok ini tidak seharusnya bisa diakses di blok lain. Tapi, berhubung variabel di JavaScript itu scope-nya itu function, jika didefinisikan di function ya, itu scope-nya function, otomatis kita bisa mengakses i ini di luar for. Ketika kita akses, kita print lagi, muncul 3. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Harusnya kalau kita mau definisikan i, di sini ini seharusnya nggak ada, karena dia definisinya itu di dalam for. Gitu. Hal yang sama juga terjadi kalau kita misalnya definisikan di luar function. Misalnya, x sama dengan 10, otomatis ini jadi global variable, dan kita nggak mau yang hal seperti itu terjadi. Nah, lalu muncullah keyword baru yang namanya let. Contohnya let. Nah, kalau misalnya kita pakai let i, lalu kita komen dulu yang ini. Kita cek. Nah, ini masih berjalan lancar, sempurna, 0, 1, 2. Tapi ketika kita mau mencoba mengakses i di luar for, dia bilang ada error. Katanya, i is not defined. Kenapa? Karena i hanya cakupannya itu hanya mencakup blok ini. Jadi let itu adalah keyword yang membuat variabel yang cakupannya itu cuma sebesar satu blok di mana dia didefinisikan. Kalau misalnya kita mau nambah ada if lagi, misalnya tambahin blok baru atau for lagi, kita bisa mengakses i ini dari dalam if dan for ini. Tapi kita nggak bisa mengaksesnya dari luar bloknya. Oke. Hal yang sama juga berlaku untuk cons, cuman bedanya cons itu untuk mendefinisikan variabel yang kita pastikan tidak akan berubah sama sekali sepanjang code itu berjalan, di sepanjang blok tersebut. Jadi misalnya, kalau misalnya kita mau, dan ini nggak boleh diubah,
kalau misalnya kita berusaha untuk mengubahnya, misalnya kita mau bikin sum nih, kalau misalnya kita ingin mengubahnya, JavaScript tidak akan mengizinkan kita. Terus kita ingin mengubah-ubah nilai sum yang awalnya 0 ini menjadi nilai lain gitu. Lalu kita coba panggil sum. Nah, di sini error, katanya assignment to constant variable, yaitu si sum-nya. Sum ini nggak boleh diubah-ubah lagi. Kalau misalnya kita hapus sum-nya, nah, langsung bisa berjalan, 0 gitu. Nah, jadi let ini kita gunakan untuk membuat variabel cakupan blok yang berkemungkinan berubah-ubah di sepanjang blok itu berjalan, sementara const itu untuk membuat variabel yang cakupannya tidak akan berubah. Sangat disarankan untuk menggunakan const saja kalau misalnya variabelnya nggak akan diubah-ubah lagi nilainya. Nah, itu untuk let dan konstanta. Terus ada yang namanya template literals. Nah, template literals ini maksudnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya let a sama dengan hi, lalu jangan deh. Ya, let a sama dengan Budi, lalu kita mau console log. Kita bisa kan biasanya kalau mau print dengan menggunakan variabel itu kita bisa nama saya name. Nama name kan kayaknya udah diambil, nama saya Budi. Nah, ini ya. Jadi kalau awal kan biasanya kalau kita mau nambahin variabel di string yang ingin kita di string yang ingin kita print itu kita caranya seperti ini. Tapi template literals itu kita menggunakan backticks. Backticks itu simbol yang ada di sebelah kiri nomor 1 key 1 di keyboard kalian. Backticks ini 2. Nah, kita bisa nambahin variabel di tengah-tengah string dengan mudah seperti ini. Misalnya, hi, nama saya, kita pakai dollar, lalu kurung buka, kurung tutup kurawal, nama, tambahkan nama variabelnya, lalu kita tulis salam kenal. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bisa menyisipkan variabel di tengah-tengah string yang ingin kita print. Lain cerita kan kalau misalnya kita menggunakan cara lama, itu kita perlunya hai, nama saya, lalu spasi, pasti kita harus mastiin ada spasinya, lalu tambah nama, ditambah lagi tanda petik, titik, salam kenal. Nah, kalau kayak gini kan jadi lebih kotor, lebih panjang, dan banyak yang perlu kita perhatiin gitu, karena technically ini merupakan bagian yang berbeda lagi dari stringnya gitu. Hasilnya sih sama, cuman jauh lebih rapi jika kita menggunakan template literal. Oke. Nah, berikutnya adalah default function parameters. Di ES6 ini kita bisa mengirim nilai default ke parameter yang kita kirim ke function kita. Misalnya kita bikin function myFunc dan kita mengirim parameter name, lalu di dalam functionnya itu untuk kita mencetak console log name. Nah, kalau misalnya kita ingin memanggil myFunc tanpa kita mengisinya dengan data yang sesuai dengan parameternya, nah dia akan langsung mencetaknya di konsol tanpa masalah. Tapi bagaimana jika kita tidak punya datanya? Dan kita masih ingin fungsinya itu berjalan meskipun kita nggak mengirim data apa-apa ke mereka. Kita bisa menambahkan nilai default. Misalnya ini nilai defaultnya itu tidak ada nama. Contohnya ya. Lalu kita panggil myFunction. Nah, di sini tidak ada nama. Tapi kita juga masih bisa memanggil myFunc dengan mengisi nama sendiri gitu. Nah, jadi ini ada 2. Ini maksudnya gimana? Ketika tidak ada parameter yang dikirim, fungsinya tidak akan error, dan dia akan langsung mengambil nilai default yang sudah kita tentukan di awal, yaitu tidak ada nama. Makanya ini bisa di-print meskipun kita tidak mengirim parameter apapun, dan dia menggunakan nilai defaultnya. Tapi kalau kita mengirimkan nilai yang valid, maka dia akan
menggunakan nilai valid ini dan nilai defaultnya tidak akan dipakai. Seperti itu. Kemudian adalah res parameter. Nah, res parameter ini, jadi di dalam function ini, sekarang kita bisa menambahkan, misalnya kita ingin membuat function yang input, yang parameternya itu kita belum tahu jumlahnya. Kita bisa menggunakan res parameter. Caranya dengan menggunakan titik-titik-titik, lalu bisa argumen. Nah, kalau kita menggunakan 3 titik ini, lalu kita membuat argumen, kita bisa memproses, kita bisa console log r. Kita bisa menerima input berapapun jumlahnya, meskipun awalnya kita tidak tahu jumlahnya itu berapa, dengan menggunakan 3 titik ini. Jadi misalnya myfunc, lalu kita tambahkan 1, 2, 3. Nah, ini dia bisa keluar 1, 2, 3. Lalu kalau misalnya jumlahnya kita ubah lagi, misalnya 4, 5. Ini juga dia bisa menerimanya. Jadi, function kita menjadi jauh lebih fleksibel dengan menggunakan res parameter ini. Dia kayak bilang, kita nggak tahu apa sih, kita nggak tahu berapa jumlah input yang akan diterima, pokoknya ada input aja gitu. Jadi kita menggunakan res parameter ini. Lalu yang berikutnya, itu ada spread operator. Nah, di ES6 ini terdapat operator baru yang dinamakan spread operator yang terdiri dari 3 titik juga, sama dengan res parameter. Dengan spread operator ini kita bisa spread out atau menyebarkan elemen-elemen dalam objek yang yang bernilai banyak seperti array, map, atau set. Nah, ini contohnya. Kita di sini, misalnya kita punya objek array yang isinya 1, 2, 3. Nah, kita bisa menyebarkan isi dari A ini ke objek-objek lain menggunakan spread operator. Contohnya kalau kita ingin menambahkan objek A, misalnya kita kan punya B kan. Kita punya B yang isinya tuh A, B, dan kita ingin menyalin semua nilai yang ada di A. Nah, kita nggak perlu kita nggak perlu menambahkan satu persatu nilai A ini dengan cara melakukan perulangan, itu kita nggak perlu, kita tinggal menggunakan spread operator aja, 3 titik, lalu A. Lalu kita coba console log A, console log B. Kita cek di sini. Oh, B is not defined. B is not defined. Sebentar. B. Ini A. Coba cek. Nah, ini. Jadi seperti yang kalian lihat, kita berhasil menyalin nilai dari A ke dalam B. Meskipun kita tidak melakukan perulangan gitu. Lalu kenapa selain seperti ini, selain menyalin nilai dari A ke B, dari objek satu ke objek lain seperti ini, kita juga bisa menyisipkan dia di tengah-tengah objek. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin lagi di belakang gitu kan, C, misalnya, nggak, kita tambahin 4, 5, 6. Itu kita bisa melakukannya dengan mudah berkat spread operator ini. Nah, berikutnya adalah object literal syntax extension. Sebelum ES6, object literal itu merupakan koleksi dari pasangan antara nama dengan value, nama property dengan value. Contohnya, misalnya kita mau buat function create object, lalu kita ingin name and details, jadi kita menambahkan 2 parameter. Lalu kita ingin mereturn sebuah objek. Kita kalau sebelumnya, sebelum ES6 itu kita returnnya seperti ini. Nama propertinya, lalu value, nama property, lalu value. Nah, ini kita return sebuah objek. Terus kalau misalnya, create object, misalnya A, detail, lalu kita simpan di X, kita print,
X. Nah, muncul name, details, detail seperti yang kita kirimkan ke parameternya. Tapi dengan ES6 ini bisa jadi lebih simple. Jika misalnya namanya itu sama dengan nama properti yang ingin kita return, kita bisa langsung returnnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita jalankan, hasilnya sama saja, jadi tidak ada error. Dari yang awalnya kita perlu definisikan namanya secara manual, sekarang kita nggak perlu lagi. Jadi dia secara otomatis ngerti bahwa, oh, kalau kamu mau kirim name, itu berarti kamu ambil dari yang parameternya namanya sama, yaitu name, gitu. Selanjutnya adalah for of. Nah, kalau bisa di bahasa pemrograman lain, ini biasanya disebut sebagai for each. Kalau biasanya, misalnya di function ini, myfunc, kita misalnya ada let x sama dengan, array sama dengan 1, 2, 3, lalu kita ingin mencetak semua elemen yang di dalam array ini. Kita kan biasanya pakai let i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Ya, lalu kita console.log a ke i. Ya, kita panggil myfunc. Coba cek. Nah, ini kita kan biasa mengulang seperti ini. Tapi ini agak kurang, bukan kurang efektif sih. Cuman di ES6 sekarang ada sintaks yang lebih simple lagi untuk menggunakan, untuk mengiterasi objek yang bisa diiterasikan. Seperti array, map set, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita coba ganti namanya jadi array, kita bisa menggunakan for of. For of ini caranya, ini for, lalu kita bikin sebuah variabel sementara untuk, kayak sebuah variabel sementara yang menampung nilai-nilai di array ini. For a of array, nama array yang bakal kita iterasikan, lalu buka kurung, tutup kurung kurawal, kita console.log a, yaitu nilai sementara yang menyimpan nilai dalam array ini. Kalau kita print, kita jalanin, hasilnya juga sama. Jadi, kita bisa mencapai hasil yang sama dengan kode yang lebih bersih, lebih clean dengan menggunakan ini. Terus, kita juga nantinya bisa lebih mudah memanipulasikan nilai-nilai dari A ini. Misalnya kalau kita mau tambahkan nilai A tambah 3, itu kita juga bisa langsung melakukannya, dan kita nggak perlu manggil-manggil indeks lagi untuk melakukan untuk mendapatkan nilai dalam array-nya. Selanjutnya adalah octal dan binary literals. Kalau di ES6 ini, kita bisa mendefinisikan octal itu dengan 0O. 0O, terus kita masukkan nilai octalnya, lalu kita print console log a. Nah, ketika di print dia akan langsung paham, oh ternyata ini tuh maksudnya bilangan oktal. Jadi dia akan langsung mengkonversi angka 51 ini ke bilangan desimal, yaitu 41. Nah, terus ada juga kalau misalnya literal itu bedanya 0b. Kita menggunakan 0b, 0 misalnya 111. Lalu kita coba print. Nah, dia langsung paham, oh ada 0b, berarti ini tuh angka-angka setelah 0b ini merupakan angka biner. Dan dia akan langsung mentranslasikannya ke nilai desimal, yaitu 7. Nah, ini untuk oktal dan literal. Apa keuntungannya? Kalau misalnya kita 0B dan 0O tadi, dia langsung tahu, oh, maksud dari kita itu, kita ingin menambahkan nilai oktal atau biner. Kalau misalnya sampai kita mengisi nilai yang invalid, misalnya tambah 3, nah dia akan langsung syntax error. Jadi kita langsung tahu, oh ada masalah di sini, kita tidak bisa menggunakannya. Jadi ini lebih aman lah kalau misalnya kita menggunakan literals yang khusus untuk oktal dan biner ini. Nah, itu untuk yang sintaks-sintaks ES6 yang paling dasar. Lalu ada destructuring. Oke, destructuring ini terdiri dari dua, yaitu array destructuring dan object destructuring. Secara umum, destructuring itu maksudnya memecah struktur dari array atau objek ini ke variabel-variabel yang terpisah
Jadi yang awalnya array-nya itu memiliki, misalnya array-nya berisi 3 elemen, kita bisa memecah isinya ini ke 3 variabel yang berbeda secara langsung tanpa perlu mengassignnya secara manual. Ini contohnya. Misalnya kita punya array sama dengan 1, 2, 3. Kita pakai let ya. Let array 1, 2, 3. Nah, awalnya di sebelum ES6, kalau misalnya kita ingin men-assign array-nya itu ke A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Ini jangan 1, 2, 3 deh. 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya kita mau assign A sama dengan array elemen pertama, kita bilangnya array 0, indeks ke 0. Lalu B sama dengan array indeks ke 1. Dan C sama dengan array indeks ke 2. Ya. Nah, memang tidak masalah kalau misalnya kita log A, B, C, kita print, kita lihat, nah hasilnya 3, 4, 5. Memang tidak masalah seperti ini, tapi dengan update ES6, kita bisa mempersingkat sintaksnya menjadi let A, B, C sama dengan array. Lalu kalau kita print, secara otomatis nilai A, B, dan C-nya itu, misalnya ya, kita pakai literal. Kita coba pakai template literal. 1, lalu A, terus 2, kita B, masukkan B, 3, itu kita masukkan variabel C. Nah, ini untuk melihat kalau masing-masing variabelnya itu udah berisi elemen pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita cek, iya, elemen yang pertama itu 3, kedua itu 4, dan ketiga itu 5. Jadi, kita bisa menyingkat sintaks yang tadi beberapa baris, 3 baris, menjadi 1 baris saja, gitu. Selain itu, kalau apa jadinya kalau misalnya nilainya itu melebihi variabel yang kita sediakan. Nah, kalau misalnya nilainya melebihi, ini nggak masalah, cuman ya memang bisa, sebenarnya bisa rugi sih, cuman tidak akan muncul error, karena misalnya ya, kita ya, A, tunggu, lebih simpel aja. Nah, kan ini array-nya itu punya 4 elemen, sementara kita hanya menyediakan 3 variabel. Nah, kalau misal seperti ini, nggak akan ada error, nanti elemen keempatnya itu otomatis dia abaikan. Jadi 6 ini tidak akan di-assign kemana-mana. Selain itu kita juga bisa menggunakan rest operator. Jadi misalnya kita pakai titik C. Nah, ketika kita print, kita destructuring array ini ke A, B, dan titik C, itu secara otomatis A ini akan mengambil 3, B ini akan mengambil 4, dan C ini akan mengambil 5 dan 6. Jadi C ini akan menjadi satu array di dalam array lagi. Nah, seperti ini. 5 dan 6. Seperti itu. Lalu, untuk selain itu kita juga bisa menggunakan array destructuring ini untuk menukar tempat. Jadi misalnya array kita ingin menukar let A sama dengan let A sama dengan 1, 2. Terus kita ingin menukar indeks dari angka 1 dan 2 ini sama dengan 1, 2. Nah, kita bisa let A B sama dengan X, lalu let X sama dengan DA. So, ketika kita console log, ini has already been declared. Oh, nah, salah. Oh iya, kita perlu B, A. Nah, seperti ini. Jadi, posisinya bisa ditukar dengan menggunakan array destructuring ini. Lalu berikutnya adalah object destructuring.
sama dengan array, cuma bedanya dia objek. Jadi kalau misalnya kita punya objek person di sini, let person sama dengan first name sama dengan Mary, last name sama dengan Jane. Lalu kita simpan. Nah, misalnya kalau sebelum ES6, misalnya kita ingin menyimpannya ke variabel fname itu first name dan variabel lname itu last name dari personnya, kita perlu person lalu akses first name. Lalu ini person akses last name. Dulu kita perlu melakukannya seperti ini, baru kita console log fname lname. Kita console log. Nah, ini bisa kita singkat juga berkat object destructuring ya, dengan cara bisa let first name, kita gunakan nama properti personnya dulu, titik dimasukkan ke variabel fname, koma, lalu properti last name kita masukkan titik 2 ke variabel lname. Sama dengan objek yang akan kita ekstrak person. Lalu kalau kita print, nah ini juga berhasil. Jadi jauh lebih singkat. Bahkan bisa lebih singkat lagi kalau misalnya nama variabelnya itu sama dengan nama propertinya. Jadi kalau misalnya nama variabelnya itu juga first name dan variabel keduanya juga last name, kita tinggal menggunakan seperti ini saja. Let first name, last name sama dengan person. Nah, JavaScript ini dia akan langsung peka, oh, kamu mau ngambil properti yang namanya first name ke dalam variabel first name gitu. Jadi nggak perlu dideklarasikan ulang lagi. Tinggal begini saja, kalau kita run, first name, oh iya kita masih belum mengubah bagian sini. Kita ubah sininya, lalu kita coba run. Nah, ini tidak masalah juga. Nah, ini untuk object restructuring. Menyingkat sintaksnya menjadi jauh lebih simple gitu. Oke, selanjutnya adalah ES6 classes. Nah, di sini akan ada dua yang bakal dibahas, yaitu class dan inheritance. Seperti yang saya bilang di paling awal tadi, di ES6 ini kita sekarang bisa menerapkan object-oriented programming. Dan salah satu ciri khas dari object-oriented programming adalah class-nya. Nah, kalau misalnya di sini, kita kan misalnya membuat objek first person misalnya. Tapi coba kita ubah sedikit. Nah, person ini kita ganti jadi teacher. First name, last name, lalu kita bikin teacher-nya itu bisa wow deadlock. Nah, seperti ini. Jadi teacher ini punya atribut first name dan last name. Lalu dia punya atribut wow. Kalau misalnya kita ingin mengakses console log, kita ingin mengakses nama dari teacher-nya, kita tinggal teacher.first name. Kalau misalnya kita print dan kita lihat, nah dia jadi Mary, first name dari teacher-nya. Lalu kalau kita ingin mengakses walk-nya, kita tinggal tulis teacher. Ambil metodenya walk. Console.log walk. Nah, baru kepanggil. Nah, ini walk. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah objek lagi yang sejenis? Nah, misalnya let student sama dengan, misalnya sama juga punya nah, wow. Misalnya first name-nya itu John. Do. Nah, misalnya kayak gini. Kan kalau misalnya kita membuat objek yang sejenis seperti ini, strukturnya sejenis seperti ini memang tidak apa-apa. Cuman misalnya ya, kalau dalam metode yang sama ini, walk ini bakal ada masalah gitu.
Nah, ketika walk ini ada masalah, ketika muncul di konsolnya nanti kita bingung yang bermasalah itu walk yang mana. Soalnya nanti banyak metode walk yang sejenis. Nah, kalau misalnya ada objek-objek yang bentuknya sama seperti ini, alangkah baiknya jika kita menyatukannya menjadi sebuah kelas gitu. Kelas ini kita bisa membuatnya dengan cara kelas person. Nah, kalau kita ingin menambahkan atribut, kita nggak bisa menambahkan secara langsung seperti di bawah ini lagi, tapi kita perlu konstruktor. Konstruktor, misalnya first name, last name, lalu this merujuk ke person ini, objek dari kelas ini. This first name sama dengan name, lalu this last name sama dengan last name. Ini first name. Oke. Lalu misalnya kita ingin membuat method log. Nah, ini console.log. Misalnya name wow. Oke. Lalu ini kita hapus. Sekarang kalau misalnya kita ingin membuat objek, kita tinggal menggunakan let misalnya teacher sama dengan new person. Nah, namanya itu Mary Jane. Lalu kalau misalnya kita ingin mengakses teacher.walk, lalu kita cek. Di sini fname is not defined at person walk. Oh, di sini kita tambahkan this supaya menyatakan bahwa ini bukan variabel baru, melainkan ini atribut dari person ini. Jadi kita coba. Nah, ini Mary walk. Jadi ini udah berhasil ya. Kita bisa membuat objek sebanyak mungkin. Misalnya kita mau let student 1 sama dengan new person. Itu namanya John Doe. Nah, lalu kita student.walk. Kita jalanin. Nah, ini John walk. Nah, ini untuk konsep classes. Lalu kita juga bisa, misalnya ya, ternyata teacher ini tuh punya atribut yang lain lagi gitu. Kita bisa, dan teacher ini banyak jenisnya. Misalnya, teachernya ada berdasarkan subjek-subjek yang diajarin. Dan kita ingin membuat kelas untuk teacher juga. Nah, tapi teacher ini kan juga merupakan turunan dari person. Jadi, daripada kita menduplikasi person, lalu menduplikasi kelas person, lalu menambahkan atribut subjek tadi, kita tinggal membuat kelas teacher yang merupakan turunan dari person. Cara melakukan turunannya itu kita tinggal menambahkan extends. Misalnya person. Nah, ini dengan begini berarti kelas teacher merupakan anak kelas dari kelas person. Jika kalian sudah mempelajari tentang object oriented, dan aku sangat menyarankan kalian untuk mempelajarinya di luar materi ini karena itu cukup dalam juga. Nah, kalau kalian udah belajar tentang object oriented programming, yang kayak gini itu namanya inheritance, dan kita sekarang sudah bisa melakukannya di JavaScript. Oke, nah untuk melakukannya, sekarang kalau misalnya kita mau nambahin subjek baru, atribut subjek tadi. Misal tadi kita kan masih punya last name, first name, dan yang terbaru adalah subjek. Nah, first name dan last name ini perlu kita teruskan ke kelas parent-nya. Gimana cara meneruskannya? Kita menggunakan super. Jadi ceritanya gini, kayak kita manggil person, supernya itu kita masukkan berdasarkan atribut yang diminta oleh konstruktor parent-nya ini. Jadi karena dia mintanya first name dan last name, kita teruskan juga first name, last name. Lalu this subject sama dengan subject. Nah, lalu kita misalnya mau nambahin sebuah method baru khusus untuk teacher doang. Nah, console log, kita pakai template literal, $, kurung kurawal,
this first name teaches. Nah, misalnya kita mau membuat sebuah teacher baru, namanya math teacher, sama dengan new teacher. Kita tambahkan, misal namanya tadi Mary Jane. Lalu kita math teacher. Kalau kita mau akses walk tadi, ini bisa. Kenapa? Karena teacher merupakan turunan dari person. Jadi kalau misalnya kita akses walk, nah Mary walk, karena dia merupakan bagian dari person juga. Jadi dia bisa mengakses semua metode dan atribut yang ada di person ini. Lalu kita juga bisa menggunakan teacher, teach, kita bisa menggunakan metode yang khusus untuk teachernya. Nah, Mary teach. Akan tetapi, jika misalnya kita membuat sebuah let normal person sama dengan new person, ini berarti kan kita membuat objek dari kelas person. Dan kelas person ini cuman parent dari teacher. Dia tidak mempunyai akses untuk semua atribut dan metode yang ada di dalam teacher. Ini, misalnya ini John Doe. Kalau misalnya dia normal person ini mencoba untuk mencari, kita misalnya mau cari apa saja bisa dilakukan, kita bisa lihat dia cuma bisa akses first name, last name, dan walk. Gitu. Dia nggak bisa mengakses teach. Nah, itu untuk class dan inheritance. Berikutnya adalah ES6 modules, row function, symbol, is finite, dan is none. Kita coba satu persatu. Oke, untuk yang ES6 modules ini maksudnya, sekarang ES6 ini bisa menggunakan, memisahkan objek-objeknya itu berdasarkan modulnya. Jadi, contohnya nih, kalau misalnya di object oriented itu bagusnya, kita memisahkan objek itu berdasarkan ke file-file yang berbeda berdasarkan jenis objeknya. Jadi misalnya ini person akan mempunyai file JS-nya sendiri, teacher akan punya file JS-nya sendiri, lalu ini tuh kita di bagian script JS-nya ini, di bagian intinya, itu cuman ada pemanggilan kelas-kelas dan objek-objeknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya contoh, misalnya kita bikin teacher.js, lalu kita bikin lagi person.js. Nah, ini contohnya kita copy ke person.js, lalu di sini kita copy teacher.js. Nah, ini maksudnya modul. Jadi sekarang script.js ini murni untuk kita coding semua hal yang berkaitan dengan website kita, sementara semua objek-objeknya itu kita letakkan di file lain supaya tidak terlalu bergantung sama filenya kita yang utama ini. Jadi mereka punya file-filenya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita sekarang mencoba untuk memanggil mereka, ini bakal error karena teacher is not defined as script.js. Kenapa? Kita baru saja memisahkan teacher, kelas teacher itu ke file lain, dan di sini tidak ada cara bagi mereka untuk mengakses teacher ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengakses teachernya? Itu dengan cara kita mempublikkan, menjadikan kelas, atribut, atau metode yang berada di file-file lain ini menjadi public. Gimana cara kita menjadikannya public? Kita menggunakan keyword export. Kita tinggal menambahkan export di depan kelas atau metode yang bakal kita publikkan ini. Hal yang sama juga terjadi di export. Lalu, di file-file yang memerlukan file-file yang memerlukan keberadaan kode di file lain ini, itu kita perlu menambahkan import. Jadi misalnya ya, kalau di teacher ini kan kelas teacher memang tidak memanggil person, tapi dia extend person. Artinya dia perlu keberadaan person gitu. Jadi kayak contohnya, kita kayak ibaratin, harusnya di atas ini tuh kita udah mendefinisikan person dulu, tapi ternyata nggak ada. Nah, gimana caranya kita memanggil person ke sini? Kita gunakan import. Import, lalu kita pakai tanda kurung kurawal, kita import nama kelasnya, yaitu person, from nama filenya, person.js. Lalu di sini juga sama. Di sini kan kita memanggil teacher sama person. Nah,
Seharusnya di atas ini tuh ada class teacher dan class person yang didefinisikan, tetapi tidak ada. Nah, kita kan mendefinisikannya di file lain, jadi kita perlu memanggil kelas yang sudah didefinisikan itu menggunakan import juga. Import teacher from teacher.js, lalu import person from person.js. Nah, lalu kita coba cek. Oke, cannot use import statement outside of a module. Ini karena kita perlu tambahin dulu di sini. Type sama dengan, kalau nggak salah, module. Coba cek. Coba kita cek. Seperti ini. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi, di bagian indeks ini kita tambahkan modul, bukan modul, tadi saya typo. Lalu di bagian sini kita nggak bisa memanggil filenya langsung, melainkan harus pakai titik slash dulu. Meskipun dia berada di folder yang sama. Sementara kalau dia berada di folder atas, kita perlu menggunakan 2 titik. Jadi ini untuk mundur. Tapi karena kita berada di folder yang sama, kita menggunakan 1 titik. Dengan begini, kita sudah bisa mengimport kelas dari file lain dan memanggilnya dengan sempurna di file script.js ini. Ini adalah sebuah konsep modul. Jadi semua filenya itu sekarang, semua kelasnya itu sekarang modular alias tidak tergantung satu sama lain. Nah, berikutnya adalah row function. Row function ini merupakan sebuah mode sintaks baru di ES6 yang bisa menyingkat penulisan function kita. Jadi misalnya kita punya function simple nih, misalnya function add number dengan parameter a, b, tulis return a plus b, terus kita panggil dan simpan angkanya ke dalam x 10, 30, kita console log x, kita lihat, nah ini hasilnya 40. Ada juga cara penulisan di mana kita menggunakan let add number sama dengan function, ini juga bisa ya, tapi dari tadi aku nggak menggunakan cara ini, tapi ini juga bisa digunakan. Nah, di ES6 ini kita punya cara baru yang jauh lebih singkat, apalagi kalau functionnya itu cuma satu baris seperti ini, cuma ada satu langkah seperti ini. Kita bisa menggunakan let add number sama dengan langsung ke parameternya saja, tidak perlu keyword functionnya, lalu pakai tanda panah A plus B, koma. Nah, ini juga sama, jadi kita hapus dulu yang ini supaya tidak double declare. Kalau kita coba, ini juga berhasil ya. Nah, coba bandingkan dengan yang tadi. Dari yang awalnya 3 baris menjadi satu baris saja, bahkan baris pertamanya saja sudah lebih pendek gitu. Ini sebenarnya ini bisa aja menggunakan tanda kurung kurawal, boleh-boleh aja. Jadi misalnya kita punya apa ya? Misalnya A plus return A plus B, misalnya A-nya harus dipangkatkan 2 dulu, dikali 2 dulu, baru ditambahkan B, nah itu juga boleh, ini juga bekerja. Jadi kalau misalnya tadi A 20 ditambah 30, harusnya hasilnya has already been declared, oke. Misalnya hasilnya 50, nah ini juga bekerja. Nah, cuman itu, kalau misalnya tadi sampai cuman sisa satu baris doang kan, alangkah baiknya kita menggunakan ini, menggunakan row function, daripada menggunakan deklarasi function seperti biasa. Lalu, berikutnya adalah simbol. Simbol ini adalah sebuah tipe data baru. Kan sebelumnya itu tipe data, memang di JavaScript kita tidak pernah mendefinisikan tipe datanya, setiap kali kita menggunakan variabel kita cuma pakai let, var, const. Nah, tapi tipe datanya sebenarnya didefinisikan otomatis di belakang, yaitu ada number, misalnya string, boolean, null. Nah, yang kayak gitu. Nah, cuman simbol ini adalah tipe data baru lagi. Cara menggunakan simbol ini, singkat cerita, misalnya simbol sama dengan simbol ID. Contohnya misalnya gini. Nah, ini adalah tipe data baru. Kalau misalnya kita cek tipe datanya,
console log type of s. Kalau kita cek tipe datanya, simbol namanya ya. Nah, ini tipe data baru di ES6. Oke, berikutnya adalah dua metode baru, yaitu isFinite dan isNone. IsFinite adalah method atau function untuk mengecek apakah sebuah data itu nilai hingga atau nilai tak hingga. Jika nilainya hingga, maka return-nya true. Kalau misalnya nilainya tak hingga, maka return-nya false. Lalu isNone adalah untuk mengecek apakah sebuah data itu none atau tidak. None itu seperti yang kita tahu merupakan artinya not a number. Jadi kalau misalnya nilai datanya itu not a number, misalnya string atau boolean, dia akan mereturn nilai true. Tapi kalau misalnya dia number, dia akan return nilai false. Kita coba langsung. Misalnya kita punya let x sama dengan 10, 1. Lalu kita coba console.log is finite x. Kita cek apakah x ini finite atau bukan. Nah, true. Karena 10 bagi 1 itu nilainya hingga. Artinya bisa berhenti. Kalau misalnya 10 bagi 0 contohnya, nah ini kan seharusnya undefined ya, tapi dia juga dianggap tak hingga karena kalau kita misalnya kita pakai rumus kalkulus dan limit dan lain-lain, itu nilainya tidak akan pernah berhenti. Nah, kalau dia 10 bagi 0 seperti ini, tidak hingga. Kalau misalnya kita 10 bagi 3, oh ini juga true. Jadi meskipun angka 3,333-nya itu tidak berhenti, tapi setidaknya ada angka pastinya. Jadi is finite. Lalu untuk is none, misalnya, kalau misalnya angka ini 10 ya, terus kita coba cek is none. Kita cek, apakah 10 itu none? Yes, no, false. Artinya 10 itu bukan not a number. Jadi dia itu number. Nah, sementara kalau misalnya kita punya string, lalu is none x. Nah, jadinya true. Karena string itu not a number, maka dia return-nya di sini true. Kalau kita coba boolean misalnya false. Terus coba. Nah, ini juga false karena boolean itu bukan number. Nah, itu untuk is finite dan is none. Oke, berikutnya adalah ES6 collection, yaitu map dan set. Ini merupakan objek baru di ES6. Kalau misalnya di bahasa pemrograman lain itu mirip dengan vector atau array list, kalau mungkin kalian lebih familiar. Nah, ini singkat aja ya kita. Misalnya, kalau misalnya kita mau create objek. Nah, apples sama dengan name apples, lalu const orange sama dengan name orange, lalu const misalnya peaches sama dengan name peach. Nah, kita bisa misalnya kita membuat objek yang sejenis seperti ini dan kita ingin menyatukannya ke dalam sebuah list. Nah, kita bisa menggunakan map. Contoh, misalnya kita ingin membuat map untuk fruits dengan new map. Lalu fruits ini kita tambahkan elemennya, misalnya apples, value-nya, contohnya harga apple-nya misalnya 50.000, lalu set orange, jangan kita set 10, lalu orange 20, lalu fruits set peaches 30, misalnya kayak gitu. Nah, jadi dengan map ini kita bisa memetakan setiap objek ke sebuah value tertentu gitu. Jadi kayak apples ini ya dengan atributnya sendiri, kita kan masih bisa nambahin atribut-atribut lainnya. Kita ikat dengan nilai ini, nilai 10, lalu orange ke nilai 20, dan peaches ke nilai 30. Nah, itu untuk map. Lalu yang selanjutnya adalah set. Misalnya kita ingin nambahkan set. Contohnya kita bikin apa ya? Misalnya bunga sama dengan new set.
Lalu untuk menambahkannya kita bisa bunga tambah add cosmos. Nah, lalu bunga add daffodil, dan bunga add rose. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk setnya. Jadi kalau misalnya coba kita cancel, cek. Nah, ini set. Jadi dia kayak sebuah objek iterable yang sebelumnya, kalau kan sebelumnya tuh array, tapi yang ini tuh ada tambah lagi yaitu untuk set dan map. Nah, itu untuk set. Dan selanjutnya adalah array extension. Nah, di array extension ini ada array of, array from, lalu find, dan find index. Kita coba satu-satu. Untuk yang array of ini simpelnya merupakan method untuk membuat array yang baru. Jadi kita bisa sekarang membuat array dari misalnya let chars sama dengan array of A, B, C. Kalau kita misalnya console log chars, nah ini bakal muncul array A, B, C. Jadi sama saja, sebenarnya sama saja dengan char sama dengan A, A, B, C. Sebenarnya sama persis dengan cara ini, cuma ini cara baru. Jadi ini array of. Lalu ada tadi array from. Nah, untuk array from ini, kita bisa membuat array langsung dari misalnya objek yang bisa diulang, seperti string, array lain, atau map set. Nah, contohnya kita mau membuat array dari string. Contoh, let chars sama dengan array from ini. Lalu kita console.log chars. Kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah otomatis membuat array dengan masing-masing elemennya itu setiap elemen dari string yang kita masukin tadi, yaitu setiap karakternya. Selanjutnya ada array find. Nah, array find ini digunakan untuk mencari value di dalam sebuah array. Cara pakainya itu misalnya kita punya array numbers sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita ingin mencari function. Nah, let x sama dengan numbers find. Kita misalnya ingin mencari data yang angka genap pertama yang ada di dalam array. Misalnya E ini akan digunakan sebagai parameter yang menyimpan nilai sementara. Jadi kayak misal objek representatif gitulah. Untuk mengakses nilai-nilai di dalam numbers. Lalu kita pakai raw function. Ingat, ini berarti ini parameternya ya. Parameter ini dimasukkan ke dalam, ini harusnya bisa pakai kurung kurawal, tapi nggak perlu di sini karena kita langsung return saja %2 sama-sama dengan 0. Jadi kita kalau misalnya kita console.log x, cek hasilnya, number is not defined. Let numbers, salah. Nah, hasilnya adalah 2. Karena angka pertama, jadi meskipun memang ada 4 di sini, tapi method find ini hanya akan mencari angka pertama yang muncul ketika dia memulai iterasinya itu dari paling pertama. Jadi ketika dia mulai dari paling pertama, dia cek 1 apakah %2 sama dengan 0. Ternyata E-nya itu awalnya 1. Modulo 2 itu tidak sama dengan 0, jadi tidak di return. Di sini ternyata lalu ketika E sama dengan 2 itu ternyata ini memenuhi syaratnya. Yaitu ketika 2 modulo 2 itu sama dengan 0. Jadi karena ini elemen pertama yang dia temukan, maka dia return E-nya ke dalam X dan kita tampilkan X-nya itu hasilnya 2. Kalau misalnya kita hapus 2 ini, itu harusnya nongolnya 4. Nah, seperti itu. Lalu ada find index.
find index ini sama dengan yang find, cuman bedanya dia mengembalikan indeksnya. Misalnya find index. Nah, ini dia returnnya 2. Kenapa? Karena 4 ini berada di indeks kedua, 0, 1, 2 gitu. Kalau misalnya kita tambahkan 3 lagi di sini misalnya, nanti dia bakal jadi 3 karena 4 sekarang letaknya di indeks ke-3. Nah, itu untuk array find find index. Berikutnya adalah object extension, yaitu object assign dan object is. Object assign merupakan metode untuk menyalin ataupun menggabungkan beberapa objek sekaligus, sedangkan object is itu untuk mengecek apakah dua objek itu merupakan objek yang sama atau tidak. Jadi misalnya ya di sini kita mau bikin objek misalnya sama dengan color sama dengan red. Kita pakai string. Lalu kita ingin menyalin flower ini menjadi objek satu lagi kayak flower 2, kita bisa menggunakan object assign. Nah, cara menggunakannya object dot assign kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal kurung tutup, tidak perlu diisi. Kita masukkan objek yang ingin kita salin dulu, ya, flower. Kalau misalnya console log flower, lalu console log flower 2. Ketika kita cek, keduanya akan sama. Oh, unexpected token titik koma. Oh, ini harusnya nggak boleh. Nah, ini colors red. Jadi ini kita sudah berhasil menduplikasikannya, tapi bukan cuma itu, kita juga bisa menggabungkan kedua objek. Jadi misalnya let leaf sama dengan width gitu ya, white. Lalu kita mau menggabungkan flower dengan leaf. Terus kita print hasilnya. Oh, kebiasaan lagi. Invalid shorthand property in, coba kita lihat, JS white. Oh, iya, kita harus pakai titik 2. Nah, cek lagi. Nah, sekarang kita sudah menggabungkan antara flower dengan leaf ke dalam flower 2 gitu. Selanjutnya adalah object.is. Object.is ini metode untuk mengecek apakah kedua objek itu memiliki value yang sama atau tidak. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan operator 3 sama dengan ini. Yang biasanya kita gunakan, misalnya kita punya let A sama dengan 10, lalu let B sama dengan 10. Kita bisa console.log A sama-sama dengan B. Kita cek, dan dia akan return true karena merupakan nilai yang sama. Tapi kita juga bisa menggunakan objek yang tadi. Object.is A, B, dan ini juga akan return true karena nilainya sama. Itu untuk object extension. Selanjutnya, kita lanjut ke string extension, math extension, dan number extension. Untuk string extension, untuk ketiga hal ini, kita bisa langsung cek di internet di sini. Untuk math extension, nah, terang ini untuk menghilangkan semua nilai koma yang ada di belakang angkanya. Lalu untuk sign, ini untuk mengembalikan nilai negatif, apakah dia negatif, positif, atau netral. Seperti yang dilihat di sini, kalau dia masuknya di min 4, dia akan return min 1. Semua angka negatif akan return min 1. Semua angka 0, hanya angka 0 akan return 0, dan semua angka yang positif akan return 1. Lalu, cube root, CBRT, ini singkatan dari cube root, ini untuk mengembalikan akar pangkat 3 dari sebuah angka. Jadi 8 merupakan pangkat 3 merupakan 2 pangkat 3. Jadi ketika akar pangkat 3 dari 8, nanti dia returnnya 2, dan seterusnya. Lalu ada log 2, ini untuk mencari nilai log
dari sebuah angka dengan basis 2, sama halnya dengan log 10 untuk mencari logaritma dari sebuah angka dengan basis 10. Lalu number properties. Di sini ada epsilon, mean safe number, mean safe integer, dan max safe integer. Kita coba di sini. Nah, epsilon, jadi epsilon ini merupakan konstanta tetap ya. Sudah ada nilai tetapnya. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi cek di internet berapa sih nilai epsilon, kita sudah bisa langsung memanggilnya menggunakan properti khusus ini, yaitu epsilon. Lalu mean safe integer, jadi di dalam JavaScript itu ada yang namanya safe integer dan unsafe integer. Kalau misal kita bisa lihat di sini langsung, max safe integer itu sekian dan mean safe integer ini sekian. Kenapa ini penting? Karena ketika sudah melewati max safe atau min safe integer ini, nilai integer yang ditampilkan oleh JavaScript itu tidak apa adanya lagi, nanti sudah diubah-ubah. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui berapa sih max safe integer dan min safe integernya JavaScript. Nah, lalu di sini ada new number methods, ada is integer. Is integer ini untuk function method boolean untuk mengetahui apakah sebuah angka itu integer atau bukan. Jika integer, tentu dia return true. Seperti ini, jika bukan integer, misalnya float atau string atau boolean, dia akan return false. Lalu is safe integer, nah kembali lagi ke yang tadi. Kalau misalnya nilainya itu dalam range min safe integer dan max safe integer, maka dia akan return true. Tapi kalau misalnya di luar range tersebut, dia akan return false. Oke. Nah, lalu sudah selesai. Oh, masih ada satu lagi, yaitu string. Nah, untuk string extension ini, ada string includes yang akan return apakah sebuah string itu mengandung sebuah substring tertentu. Jadi misalnya di sini ini teks lengkapnya adalah hello world, welcome to the universe. Kita bisa cek apakah string panjang ini mengandung sebuah substring tertentu. Nah, di sini in this case kita mencari word dan ternyata benar ada word di sini, maka dia return true. Kalau misalnya kita mencari sesuatu seperti cube, nah, cube itu kan tidak ada di dalam string panjang ini, maka dia akan return false. Lalu string start with, ini sama dengan yang mencari, tapi kalau includes itu dia carinya dimanapun, mau baik di depan, tengah, belakang. Nah, ini secara spesifik carinya itu di depan. Jadi, seperti ini, karena hello ini letaknya di depan, jadi text start with-nya ini return true. Ini kita bisa gunain, misalnya ya, ketika kita mau ngecek apakah seseorang itu pria atau wanita berdasarkan prefixnya, misalnya Mr. atau Miss. Nah, kita bisa menggunakan ini. Jika dia start with Mr., berarti dia pria. Lalu ends with, ini juga sama dengan start with, cuman versinya dia di belakang. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk string extension, method extension, dan number extensions. Selanjutnya ada others, yaitu promises, proxy, dan reflection. Ini bisa kalian cari sendiri di internet mengenai cara kerjanya, karena sejauh ini saya jarang menggunakannya. Nah, itu saja untuk pertemuan kita pada malam ini. Bagi kalian yang sudah menyimak penjelasan tadi, kalian bisa langsung mengisi form absensi. Perlu diingat, form absensi ini hanya dibuka hingga pukul 23.59 nanti. Tidak akan dibuka lagi meskipun diminta melalui Japri sekalipun. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini di malam ini. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan jika saya ada kesalahan ketika menjelaskan, kalian juga bisa mengoreksi saya. Kita bisa berdiskusi langsung supaya kita bisa saling mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, Aileen. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.